Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdoa semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang tata cara verifikasi dan validasi biodata diri serta PPG guru tertentu pada SIM akademik menggunakan akun Belajar ID. Bapak dan Ibu, sebagaimana ketahui bahwa syarat Bapak dan Ibu bisa mengikuti UK PPG adalah satu, tentu saja Bapak dan Ibu harus menuntaskan proses pembelajaran di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian yang kedua, data Bapak dan Ibu sudah terdaftar di Pedadikti. Nah, sebelum kami mengirimkan data Bapak dan Ibu pada Pedadikti, kami ingin agar Bapak dan Ibu melakukan validasi biodata diri Bapak dan Ibu pada saat melakukan proses lapor diri. Jadi sebelum kami kirimkan ke Pedadikti, alangkah baiknya jika Bapak dan Ibu melakukan validasi terhadap data-data biodata atau biodata diri Bapak dan Ibu yang akan kami kirimkan ke Pedadikti. Pertama, silakan Bapak dan Ibu buka browser internetnya, kemudian ketikkan situ2.unpas.ac.id. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk login atau masuk ke dalam aplikasi atau SIM akademiknya. Klik oleh Bapak dan Ibu tombol masuk dengan Google. Nah, kemudian di sini akan ada akun mungkin yang pernah Bapak dan Ibu gunakan untuk mengakses PMM. Nah, silakan dipilih akun Belajar ID yang digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mengakses PMM. Kemudian jika tidak ada, Bapak dan Ibu silakan pilih use another account atau gunakan akun yang lain. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diminta untuk memasukkan email belajar ID-nya. Kemudian klik tombol selanjutnya. Lalu akan diminta untuk memasukkan kata sandinya. Klik selanjutnya. Nah, jika kata sandi benar sesuai dengan akun belajarnya, maka di sini akan ada keterangan bahwa akun yang Bapak dan Ibu masukkan sudah sesuai. Lalu klik tombol continue. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan ke laman konfirmasi. Ya, di sini ada konfirmasi dari sistem bahwa email Belajar ID yang Bapak dan Ibu masukkan adalah sudah sesuai, kemudian nama Bapak dan Ibu juga sudah sesuai. Jika sudah sesuai, Bapak dan Ibu tinggal di klik centang saya menyetujui syarat dan ketentuan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini jika sudah melakukan pernyataan, nah di sini ada
selamat, akun Bapak dan Ibu telah terhubung dengan sistem kami gitu. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak dan Ibu akan dihadapkan pada modul yang nanti bisa diakses oleh Bapak dan Ibu, tapi untuk saat ini untuk proses validasi Bapak dan Ibu cukup menggunakan modul SIM akademik saja. Diklik oleh Bapak dan Ibu modul SIM akademiknya, kemudian di sebelah kanan ini ada muncul mahasiswa, kemudian ini di bawahnya adalah nomor induk Bapak dan Ibu ya. Diklik, nah ini jika diklik oleh Bapak dan Ibu, nah kemudian akan diarahkan ke halaman utama dari SIM akademiknya. Klik mulai jelajahi, kemudian klik lanjut, kemudian klik lanjut, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian ini ada menu profil. Nah, di menu ini nanti Bapak dan Ibu akan melakukan proses validasi dan verifikasi biodata diri Bapak dan Ibu. Klik selesai dulu. Nah, kemudian klik ikon X di sini ya, Bapak dan Ibu diklik. Nah, kemudian ini adalah halaman utamanya dari SIM akademik. Nah, untuk mulai melakukan proses validasi, silakan Bapak dan Ibu klik menu profil di sini. Nah, di sini selanjutnya Bapak dan Ibu klik menu data mahasiswa. Nah, ini adalah laman di mana biodata atau data diri Bapak dan Ibu ditampilkan. Silakan nanti oleh Bapak dan Ibu diperiksa kembali data-data yang kami ambil dari data-data yang diisikan oleh Bapak dan Ibu pada saat proses lapor diri. Ini untuk merubahnya Bapak dan Ibu tinggal diklik edit saja. Nah, ini untuk bagian nama, kemudian sampai dengan tanggal masuk, atau intinya ini di bagian atas Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan perubahan. Jika ada kesalahan nama, nanti Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami langsung untuk kami perbaiki kesalahan namanya. Nah, yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu adalah data-data yang lainnya selain data nama. Ini ada bagian informasi umum, silakan diklik oleh Bapak dan Ibu. Ini di bagian informasi umum ini ada data-data yang memang harus Bapak dan Ibu validasi. Contohnya ini adalah mungkin jenis kelamin, jika ada kekeliruan silakan diganti oleh Bapak dan Ibu. Kemudian ini tempat lahir, jika ada kekeliruan silakan Bapak dan Ibu perbaiki. Kemudian ini tanggal lahir juga, jika ada kekeliruan silakan Bapak dan Ibu perbaiki. Kemudian ini ada nomor handphone, juga silakan jika ada kekeliruan Bapak dan Ibu perbaiki. Kemudian kewarganegaraan silakan Bapak dan Ibu perbaiki. Kemudian ini NIK atau nomor KTP. Nah, ini nomor NIK ini kami ambil dari data yang di input oleh Bapak dan Ibu ketika proses lapor diri. Nah, silahkan diperiksa oleh Bapak dan Ibu. Jika memang ada kekeliruan silahkan diperbaiki. Hanya mohon diperhatikan Bapak dan Ibu ketika mengubah data nomor KTP ini, pastikan jumlah digitnya adalah 16 digit ya Bapak dan Ibu. Jika kurang atau lebih, ini akan menyebabkan data Bapak dan Ibu tidak
akan terkirim ke PDDikti. Jadi jika akan melakukan perubahan nomor induk KTP, di sini pastikan bahwa jumlah digitnya, jumlah angkanya ini adalah 16 digit. Ini data-data yang lainnya jika dirasa perlu oleh Bapak dan Ibu silahkan dilengkapi. Kemudian selanjutnya ke bagian domisili Bapak dan Ibu. Ini ada bagian KTP, bagian data KTP. Nah, di sini ada alamat, silahkan Bapak dan Ibu isikan alamat yang tercantum dalam KTP. Kemudian RT, RW, kemudian dusun, kelurahan, kemudian provinsi, kota, kecamatan, sampai dengan kode pos. Nah, ini silahkan dilengkapi oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan data domisili, data yang tercantum dalam KTP. Nah, kemudian yang selanjutnya ini di bagian domisili Bapak dan Ibu. Jadi domisili, jadi tempat tinggal saat ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini jika alamat domisili atau tempat tinggal Bapak dan Ibu saat ini sama dengan data alamat yang tercantum dalam KTP, Bapak dan Ibu tinggal diklik saja. Di sini ada kotak yang bisa diklik kemudian dicentang oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini otomatis data yang ada di bagian atau alamat yang ada di bagian KTP ini akan terisi di bagian domisili. Nah, jika sudah, selanjutnya ke bagian orang tua ya. Nah, ini silahkan diperiksa kembali oleh Bapak dan Ibu, terutama di bagian nama lengkap ini, nama lengkap ayah. Nah, ini silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu, diperiksa oleh Bapak dan Ibu. Kemudian pastikan di sini tidak ada gelar sama sekali ya Bapak dan Ibu, baik itu gelar akademik maupun gelar keagamaan. Termasuk jika memang sudah meninggal dunia, Bapak dan Ibu tidak usah diberi keterangan almarhum gitu. Jadi cukup namanya saja. Tidak ada gelar, gelar akademik, gelar keagamaan seperti haji dan yang lainnya. Kemudian jika sudah meninggal juga tidak usah diketikkan di sini almarhum atau ALM ya. Tidak usah, cukup nama saja Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk NIK kami menyarankan untuk dikosongkan saja. Kemudian untuk tanggal lahir, jika memang ada datanya silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian statusnya ya, jika masih hidup silahkan dipilih oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini silahkan dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian untuk data Ibu juga sama, untuk nama ini tidak mengandung gelar, baik itu gelar akademik maupun gelar keagamaan. Begitupun jika sudah meninggal tidak usah ditambahkan ALM atau almarhum ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk NIK juga sama, saya menyarankan untuk tidak diisi, dibiarkan saja dikosongkan seperti ini. Ya, Bapak dan Ibu dikosongkan saja. Kemudian untuk tanggal lahir jika ingat silahkan diisi oleh Bapak dan Ibu. Dan jika sudah, kita ke bagian wali di sini. Saya rasa Bapak dan Ibu tidak memerlukan data ini. Jadi kita lanjut ke bagian perguruan tinggi. Nah, ini Bapak dan Ibu, bagian perguruan tinggi ini sangat wajib untuk diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini ada pendidikan asal Bapak dan Ibu, kemudian ada perguruan tinggi. Nah, ini perguruan tinggi Bapak dan Ibu berkuliah ya di S1 dulu. Nah, ini kemudian ada program studinya. Nah, cara mengisinya untuk pendidikan asal tinggal diklik saja oleh Bapak dan Ibu di bagian ikon panah ini. Nah, di sini akan muncul Bapak dan Ibu perguruan tingginya ini masuk ke
ke instansi mana gitu, apakah di bawah Kemenag, di bawah Kemdikbud, atau perguruan tinggi yang di luar negeri. Kita coba isi kita pilih di perguruan tinggi umum di bawah Kemdikbud ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian perguruan tingginya, ini Bapak dan Ibu tinggal ketik saja, misalkan Bapak dan Ibu dari universitas terbuka ya, tinggal diketik saja terbuka, nanti akan muncul nama universitasnya. Atau Bapak dan Ibu yang berasal dari Universitas Pasundan, tinggal diketik saja di sini Pasundan. Atau dari nama perguruan tingginya tinggal diketik saja oleh Bapak dan Ibu, nanti akan muncul di sini Bapak dan Ibu ya. Dipilih, diklik oleh Bapak dan Ibu, kemudian selanjutnya ke bagian program studi. Ini juga sama, Bapak dan Ibu tinggal diketik saja, misalkan Bapak dan Ibu S1-nya di program studinya adalah pendidikan guru sekolah dasar, tinggal diketik saja sekolah dasar, nanti akan muncul di sini nama program studinya. Atau PPKN misalkan, tinggal diketik saja kewarganegaraan, nanti akan muncul di sini. Itu Bapak dan Ibu silakan dipilih. Nah, kemudian data yang lainnya silakan diisi oleh Bapak dan Ibu jika memang perlu, yaitu NIM, kemudian IPK, kemudian nomor ijazah boleh, kemudian ini surat rekomendasi pindah saya rasa nggak usah diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk transkrip, jika memang Bapak dan Ibu mau mengupload silahkan, tidak ada masalah. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ini di bagian NISN Bapak dan Ibu. Nah, ini di bagian NISN mohon untuk tidak dirubah ya Bapak dan Ibu, dibiarkan saja seperti ini. Dibiarkan saja seperti ini. Jadi untuk bagian NISN tidak usah diubah oleh Bapak dan Ibu. Kemudian jika sudah Bapak dan Ibu tinggal klik saja tombol simpan. Nah, ini ada keterangan di sini bahwa mohon untuk mengisi isian yang bergaris merah. Jadi jika data wajib yang harus diisi oleh Bapak dan Ibu ada yang belum terisi, maka akan muncul keterangan seperti ini. Tinggal diklik OK saja, nanti akan diarahkan ke bagian yang bergaris merahnya. Klik OK. Nah, ini di bagian bergaris merah ini ternyata di bagian nomor kakak ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua di bagian status nikah, ini ternyata harus wajib diisi oleh Bapak dan Ibu. Jadi yang ada tanda bintang merah, bintang merah ini berarti data-data yang wajib memang diisi oleh Bapak dan Ibu. Jika tidak diisi maka tidak akan bisa disimpan dan sistem akan mengarahkan untuk mengisinya. Nah, kita coba isi ya nomor kakaknya. Nah, ini ada keterangan bahwa untuk nomor kakak ini isian maksimalnya adalah 16 karakter gitu. Jadi silahkan diisi, dilihat nomor kakaknya. Kemudian pastikan bahwa angka yang diinput itu sebanyak 16 gitu ya Bapak dan Ibu, 16 karakter, jadi tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Nah, jika kurang atau lebih maka akan Bapak dan Ibu data Bapak dan Ibu tidak akan terkirim ke Pededikti gitu. Ini silakan diisi sebanyak 16 karakter. Kemudian status menikahnya juga diisi oleh Bapak dan Ibu. Nah, jika sudah tinggal diklik simpan kembali Bapak dan Ibu. Nah, ini ternyata masih ada data yang belum diisi oleh sistem, diarahkan untuk mengisi isian yang bergaris merah. Tinggal diklik OK lagi. Ini sistem mengarahkan bahwa Bapak dan Ibu di sini belum terisi ya provinsinya. Ini silahkan nanti diisi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian jika ada provinsi, ada kota, kecamatan.
Nah, ini ternyata harus diisi oleh Bapak dan Ibu. Silakan dilengkapi dan diisi oleh Bapak dan Ibu. Jika sudah, tinggal diklik tombol simpan kembali. Nah, ini data sudah dilengkapi semua, maka akan ada konfirmasi seperti ini. Apakah Anda yakin akan menyimpan data ini? Nah, ini tinggal diklik saja. Ya, saya yakin. Nah, selanjutnya di sini ada konfirmasi atau pemberitahuan bahwa ini Bapak dan Ibu yang diberi garis kotak warna biru, ini pengubahan data mahasiswa berhasil. Jadi data-data yang sudah diubah dan diinput ulang oleh Bapak dan Ibu ini sudah berhasil disimpan ya. Nah, kemudian ini tandanya, ini biodata sudah valid ya Bapak dan Ibu. Ini sudah checklistnya. Sebelumnya adalah icon X ya Bapak dan Ibu. Setelah berhasil diubah, data-data yang wajib diisi juga sudah diisi, maka akan tercentang seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu mencetaknya. Bapak dan Ibu, ini dicetak oleh Bapak dan Ibu biodatanya. Tinggal diklik tombol cetak biodata. Nah, kemudian di sini akan muncul biodata Bapak dan Ibu. Silahkan diperiksa kembali. Jika ada yang masih keliru, tinggal Bapak dan Ibu kembali lagi ke bagian simak akademiknya, kemudian diedit, kemudian diperbaiki dan disimpan kembali, kemudian dicetak kembali. Nah, jika sudah datanya sudah valid semua, silakan Bapak dan Ibu tinggal diklik tombol cetak ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, setelah dicetak, Bapak dan Ibu nanti jangan lupa ditandatangani ya Bapak dan Ibu. Kemudian setelah ditandatangani nanti di scan. Nah, file scan-nya Ibu dan Bapak nanti upload ke Google Drive ya sebagai arsip pribadi Bapak dan Ibu. Nah, manakala nanti ada yang membutuhkan, baik itu dari pihak kami maupun pihak luar, Bapak dan Ibu nanti bisa mengambilnya kembali di Google Drive. Ini tinggal di print ya Bapak dan Ibu. Nah, ini diupload ke Google Drive hasil scan yang sudah ditandatangani biodatanya, kemudian di scan dan diupload ke Google Drive sebagai arsip pribadi ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, jika dirasa sudah valid semua datanya, jadi Bapak dan Ibu sudah melakukan proses verifikasi, kemudian memperhatikan data-data yang kami ambil dari data-data saat Bapak dan Ibu lapor diri, kemudian Bapak dan Ibu memeriksanya, kemudian melakukan perbaikan jika memang ada yang harus diperbaiki, kemudian datanya sudah valid ya, artinya sudah benar dan sesuai dengan data-data yang Bapak dan Ibu miliki. Nah, ini jika akan keluar, jika sudah selesai dan ingin mengakhiri atau ingin keluar dari sistem ini, Bapak dan Ibu tinggal klik lagi menu profil yang di sebelah atas. Nah, ini kemudian Bapak dan Ibu klik tombol atau tombol keluar. Nah, ini akan kembali lagi ke halaman login Bapak dan Ibu. Itu mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan penjelasan tata cara melakukan validasi atau verifikasi dan validasi biodata diri Bapak dan Ibu yang akan kami kirimkan ke PDDikti. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.